Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya tadi WA saya kok ada sesuatu yang harus dibicarakan ini. Apa, Mas? Nggih, betul, Bu. Saya akhir-akhir ini di sekolah merasa sangat gelisah, Bu. Karena saya lihat itu anak-anak itu sudah tidak lagi berdisiplin, Bu. Akhirnya budaya positif di sekolah kita itu sudah agak berkurang, Bu. Oh, begitu. Terus kira-kira apa yang ingin dicapai kok Mas Jo itu sampai WA saya minta mungkin ada waktu untuk kucing, itu kira-kira apa tujuan Nggih. yang ingin dicapai oleh Mas Jo? Iya, Bu. Jadi saya itu ingin melakukan kucing dengan bubur itu karena saya ingin mempunyai tujuan itu agar budaya positif terutama tentang kedisiplinan di sekolah itu kembali lagi, Bu. Seperti tahun-tahun yang lalu. Agar masalah ini bisa terselesaikan gitu, Bu. Soalnya saya bingung, Bu, mau saya cerita ke siapa, saya mencari solusinya sendiri tuh saya kesusahan, Bu. Oh begitu. Jadi Mas Jo ini ingin mendapatkan ide-ide brilian, ide-ide yang segar untuk menumbuhkan kembali budaya positif di sekolahnya Mas Jo gitu ya. Iya betul, Bu. Barangkali kalau saya cerita ke Bubur, saya mendapatkan suatu ide untuk mengembalikan budaya positif tentang kedisiplinan di sekolah saya, Bu. Oh begitu. Kalau begitu kira-kira Mas Jo bisa mendeskripsikan apa ya lebih jauh mengenai mungkin ide-ide atau gagasan-gagasan seperti apa yang Mas Jo maksudkan itu. Sebelumnya itu saya mau bercerita dulu, Bu, ya tentang masalahnya itu, Bu. Iya. Akhir-akhir ini tuh anak-anak itu selalu datang terlambat, Bu. Bahkan ada yang sampai itu datang setengah 8 pagi. Kalau anak-anak datang jam 7 lewat 5 itu sudah biasa, Bu. Nah, apalagi sekolah saya itu dekat dengan kantor kecamatan, dekat dengan alun-alun, dekat dengan pasar. Nah, waktu itu sempat saya ditegur oleh masyarakat yang sedang olahraga pagi di alun-alun. Pak Guru, kenapa anak-anaknya itu datangnya kok semakin ke sini semakin siang gitu, Bu. Akhirnya saya merenung, Bu, dari situ merenung apa yang salah. Nah, ketika ketika merenung itu, besok-besoknya saya lihat lagi, Bu, oh ternyata beberapa guru itu ada yang datang terlambat juga. Akhirnya anak-anak meniru, Bu. Lambat laun anak-anak meniru untuk datang ke sekolahnya juga ikut-ikutan terlambat. Nah, dari sini saya berpikir, Bu, bagaimana ya saya memberitahu guru-guru ini, bagaimana saya memberitahu ke anak-anak. Saya berpikir gini malah, Bu, kalau misalnya guru-gurunya sudah disiplin, otomatis lambat laun anak-anak akan menirukan gitu. Kalau guru-gurunya belum disiplin, anak-anak juga akan kesulitan untuk menirukan disiplin itu, untuk datang ke sekolah tepat waktu. Itu kira-kira gimana, Bu, ya dari identifikasi masalah yang telah saya sebutkan itu, Bu? Nah, berarti dari apa, masalah yang Pak Jo sudah diceritakan kepada saya itu, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Jo lakukan? Kalau saya menegur guru rekan sejawat saya atau guru-guru yang ada di sekolah, Bu, itu sangat tidak mungkin, Bu. Karena kalau bicara tentang skala kekuatan saya di sekolah itu mungkin dari nilai 1 sampai 10 itu saya hanya ada 5, Bu. Karena kami hanya sama-sama rekan sejawat. Mungkin saya memberi contoh kali, Bu, ya. Saya datang lebih pagi, saya menyambut anak-anak di depan gerbang sekolah. Mungkin seperti itu, Bu, ya. Agar anak-anak itu tahu, oh ternyata ada Pak Guru yang menyambut sekarang setiap pagi. Mungkin seperti itu ya, Bu. Ya, betul. Jadi kalau kekuatannya Pak Jo itu nanti akan menjadi apa istilahnya, teladan atau contoh baik buat anak-anak, eee, itu lebih baik. Kemudian, dari situ ya Pak Jo menjadi teladan, kemudian tadi dikatakan bahwa
skalanya posisinya Pak Jo itu di angka nomor 5, kira-kira apakah ada nanti kalau itu dilaksanakan? Mungkin hambatannya apa kalau Pak Jo melakukan itu? Jadi menjadi model teladan, menjadi anak-anak apa berangkat pagi, itu kira-kira ada hambatannya apa tidak nanti? Kira-kira pasti ada Bu hambatannya Bu. Pasti hambatan yang paling utama itu saya harus mulai terbiasa berangkat lebih pagi Bu, agar menumbuhkan kebiasaan budaya positif lagi di sekolah. Jadi tujuan saya itu datang seperti itu kan, saya tidak mungkin Bu memberitahu guru-guru yang lain, ayo kita datang ke sekolah tepat waktu. Jadi saya akan memberi contoh dulu dengan berdiri di depan gerbang. Nanti saya mengajak ke rekan-rekan Bu, ke rekan-rekan agar rekan-rekan itu, oh ternyata mau gitu loh Bu kalau sudah saya ajak gitu. Pasti hambatannya pasti ada hambatan Bu, terutama ada beberapa rekan guru di sekolah kan tidak semuanya seumuran dengan saya, Bu. Ada yang sudah punya cucu, ada yang sudah punya anak, udah besar anaknya harus menyiapkan ke sekolah. Wah, pasti itu hambatannya, Bu. Jadi mungkin mereka akan sedikit kesulitan untuk datang lebih pagi. Itu. Meskipun saya sudah memberi memberi contoh untuk berdiri di depan menunggu kedatangan mereka di depan gerbang gitu, Bu. Betul, berarti itu, juga bisa jadi solusi ya Pak Jo ya. Jadi harus datang pagi, harapannya nanti kan teman-temannya Pak Jo sendiri ini akan mengikuti apa yang sudah Pak Jo contohkan, kan begitu nggih? Nggih, Bu. Terus, Seperti itu. kemudian rencana Pak Jo selanjutnya kira-kira Pak Jo selain itu pakai strategi apa untuk mewujudkan budaya positif itu, Pak? Nah, kira-kira Bu ya, itu yang saya bingung Bu. Mungkin seperti ini Bu ya, ketika saya sudah menerapkan, saya datang lebih awal dan menyambut para murid dan rekan-rekan itu lebih pagi dari biasanya, ketika sudah ada beberapa pola murid yang berubah, itu kalau masih ada guru dan murid yang terlambat, mungkin jam 7 pas akan saya tutup gerbangnya Bu. Mungkin saya akan tutup gerbangnya agar terjadi apa Bu ya, rasa sungkan kalau dalam dalam kami kan ada di Jawa Bu ya, kalau sekolah kami kebetulan di Jawa. Nah, masyarakat sekitarnya juga Jawa, itu kan kebanyakan orang Jawa itu banyak sungkannya Bu. Jadi kalau sudah gerbang ditutup, itu mungkin, oh, agak sungkan gitu, wah ternyata saya terlambat, ya itu mungkin akan menimbulkan efek jera kali Bu ya untuk guru-gurunya itu, gitu Bu. Oh iya, betul berarti Mas Jo itu, strategi selanjutnya sudah ya. Iya Bu. Kemudian ini kira-kira, mau dilakukan dalam jangka waktu berapa hari atau berapa minggu Mas Jo? Atau berapa bulan? Kira-kira itu akan saya lakukan secepatnya sih, Bu, karena, ini sudah sangat itu, Bu, kalau saya lihat anak-anak itu sudah ada yang datang setengah 8 loh, Bu, itu. Bahkan Oh, gurunya juga ada datang yang jam 8 gurunya itu kan. oh iya, Iya, jadi saya itu, wah ini harus dilaksanakan secepatnya. Mungkin mulai besok saya akan laksanakan itu, Bu. Saya akan datang lebih pagi, menyambut anak-anak dan guru-guru. Harapan saya sih seminggu ke depan ada perubahan sih, Bu, itu. betul. Lebih cepat lebih baik ya Pak Jo ya? Harapan saya sih seminggu ke depan ada perubahan maksimal, dalam bulan depan sudah ketika gerbang ditutup sudah tidak ada lagi yang datang terlambat, gitu, Bu. Ya ya ya. Terus nanti kira-kira, Pak Jo ini melihat, apa tadi, idenya Pak Jo atau ini diterapkan itu sudah berhasil atau belum ya, atau setengah berhasil, itu kira-kira dilihat dari apa berarti, Pak? Eee, Mungkin ini, Bu, ya, kalau saya melihatnya ini ketika ide saya dikatakan berhasil, ketika sudah jam 7 gerbang ditutup, anak-anak masuk kelas untuk memulai pembelajaran, tidak ada lagi murid dan guru yang terlambat, Bu. Mungkin itu, Bu. Oh begitu, ya ya ya. Terus kira-kira, eee, komitmen dari ide atau gagasan yang Pak Jo akan terapkan itu apa, Pak? Komitmennya
eee, kira-kira itu tadi, Bu, saya datang lebih Ya. pagi dengan Mhm. saya mungkin coba bilang ke kepala sekolah saya dulu kali ya, Bu, ya, untuk, menceritakan ini, Bu, ide saya sehingga, saya mendapat bantuan juga sih, Bu. Terutama ini, Bu, saya kan tidak mungkin juga untuk menutup gerbang sendiri. Saya mungkin nanti akan minta bantuan juga ke Pak kebunnya, Bu, untuk menutupkan gerbang. Agar kalau saya yang menutupkan sendiri, nanti akan timbul masalah baru, Bu. Nanti dikira, wah, mentang-mentang masih muda, sudah seenaknya nutup gerbang sendiri. Iya, di rumahnya tidak punya anak. Nanti Gerbang. saya dikatakan seperti itu, Bu, akhirnya, Bu. Mungkin itu kali, Bu, ya. Saya akan ngajak itu, Bu, ya, kolaborasi dengan Pak Kebun dan kepala sekolah mungkin ya, Bu, ya, untuk membentuk komitmen agar langkah saya itu semakin kuat dan tidak menimbulkan masalah baru kali, Bu, ya. Betul, Pak Jo. Jadi Pak Jo nanti, akan apa, yang ikut menjaga komitmen itu nanti berarti kepala sekolah sama dibantu dengan, apa istilahnya ya, Pak Kebun atau ini nggih, Pak, nggih, apa istilahnya itu, Pak, caraka ya, Pak, ya? Nggih. Nggih, Iya, Bu. Mas Jo. Terus kira-kira dari kucing ini apa yang bisa disimpulkan ya, Pak Jo? Saya ini, Bu, dari kucing yang telah kita lakukan ini saya mendapatkan ide, Bu. Awalnya tadi saya tidak ada kepikiran, Bu, bahwa, saya ingin datang lebih pagi, bahwa saya, ingin kolaborasi dengan, Pak Kebun dan Mhm. kepala sekolah itu saya tidak ada kepikiran. Menurut saya yang kita sama-sama guru, kalau saya ngasih tahu, pasti saya nanti dikira, wah, ini sok pinter, sok sok disiplin gitu. Akhirnya malah nanti jadi timbul rasa tidak enak di sekolah. Jadi saya dari kucing ini saya mendapat kesimpulan, wah, ternyata bisa bisa ya kita terapkan lagi, memberitahu secara halus gitu ya, Bu, ya, barangkali ya untuk ke guru-guru dengan cara tindakan yang saya lakukan setiap pagi itu. Gitu kali, Bu. Betul. Jadi itu ya Pak Jo ya kesimpulannya. Terus kira-kira perasaannya Mas Johan ini setelah kita coaching yang meskipun lewat lewat apa ini daring, lewat online, ini kira-kira perasaannya Mas Jo bagaimana ini setelah Perasaan coaching? saya alhamdulillah, Bu, sudah lega, Bu, karena, apa yang ada dalam pikiran-pikiran saya, kegelisahan saya akhir-akhir ini itu terjawab, Bu. Dan itu yang saya membuat lega lagi, permasalahan ini ternyata bisa diselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan yang baru, Bu. Soalnya dari kemarin itu saya bingung, Bu, wah, ini kalau saya langsung memberitahu rekan-rekan, saya akan dimusuhi, saya akan jadi tidak nyaman di sekolah. Itu yang membuat saya gelisah, Bu. Ternyata setelah coaching ini saya mendapatkan jawaban, saya mendapatkan ide baru untuk mengembalikan kedisiplinan sekolah, Bu, untuk mengembalikan budaya positif yang ada di sekolah itu. Betul. Berarti anu ya Mas Jo ya, ini seperti slogannya Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah ya Mas Jo. Iya, bisa bisa seperti itu sih, Bu. Terus Harus sih, Bu, itu. ya Harus sih, kalau kalau kita menyelesaikan masalah tapi masih tetap ada masalah itu kan bukan menyelesaikan tapi mengubah menambah. masalah nggak atau menambah masalah sih, Bu, itu. Iya. Berarti saya bisa apa, tahu hasilnya, nanti kita jumpa lagi ya Mas Jo ya, mungkin kita curhat-curhatan lagi, Nggih, kucing-kucingan lagi, iya siap, kira-kira Bu. berapa minggu Mas? Kira-kira minggu depan ya, Bu, ya. Minggu depan nanti saya kabari Oke, lagi. Nanti akan saya lihat dulu perkembangannya bagaimana, kira-kira apakah yang terlambat sudah mulai menurun, apa tetap. Nanti ketika masih tetap, Bu, ya, masih, oh, ternyata yang terlambat masih tetap aja terlambat. Saya Bu, ya, cerita lagi barangkali nanti saya dapat muncul lagi ide-ide baru lagi, Bu, ya, untuk mengatasi masalah-masalah baru yang mungkin saja muncul ketika penerapannya. oke Mas Jo, kalau gitu sudah ya Mas ya, ini saya mau jemput anak les ini. Gitu Oke, Bu. dulu mungkin ya? Iya, Bu. Iya, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya.
Sama-sama Mas Jus. Saya akhiri dulu ya. Ya, Assalamualaikum Bu. Mas Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bu Pur. Selamat sore Mas Johan. Mohon maaf ya mengganggu ini saya sedikit ingin dikucing ini sama Mas Johan ini. Oke, bagaimana kabarnya Bu Pur sore ini? Alhamdulillah baik meskipun tadi apa agak nyusu-nyusu ini pulang sekolah biar bisa kucing sama Mas Jo ini. Saya ada sedikit permasalahan ini Mas. Oke, Bu. Kira-kira apa Bu permasalahannya itu, Bu? Gini loh Mas, saya itu kan untuk saat ini kemarin itu ngajar itu untuk model pembelajaran itu hanya ya seputar discovery, nanti kalau enggak discovery ya saya ceramah gitu loh. Saya rasa ini kok pembelajarannya itu kurang inovatif kalau hanya seperti itu. Jadi saya pengennya nanti di semester genap ini saya ingin merubah model-model saya. Nah, saya ini kok bingung, gelisah, kira-kira apa ya yang pas itu? Oke, berarti kira-kira nanti tujuan atau goals-nya yang kita dapat itu metode pembelajaran yang kreatif inovatif untuk pembelajaran semester 2 ya, Bu ya. Iya, Mas Jo, betul. Hmm, Kira-kira nih, Bu. eh itu kelebihan yang jenengan punya, terus yang kelas punya, yang anak-anak punya itu apa, Bu? Kalau yang kemarin saya pakai Discovery itu kan anak-anak belajar menemukan. Jadi misalkan ini Mas, apa eee, anak-anak itu saya beri suatu masalah dan saya beri kebebasan untuk menyelidiki percobaan, itu saya bebaskan ke anak-anak. Nah, dari Hmm, situ sebenarnya anak-anak senang, cuman saya inginnya berinovasi. Jadi saya, eee, sekarang ini pengennya di semester 2 itu, berubah dari yang semester sekarang, Mas Ju. Gitu, Bu. Selain metode itu, Bu, kira-kira Bu Pur, tahu metode apa aja, terus yang dapat diterapkan ke anak-anak itu, Bu? Misalnya saya ini Mas, pengennya itu nyoba PBL, problem based Mmm, learning, kemudian PJBL, project based learning, itu mmm, Mas Ju. oke, berarti semacam pemecahan masalah seperti itu ya, Bu, ya? Iya, jadi anak-anak diberi suatu masalah, kemudian nanti anak-anak pengennya saya itu anak-anak nanti bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu, Mas. Oke. Oke, betul, Bu. Kira-kira, Bu, dari skala 1 nih, Bu, ya, dari skala 1 sampai 10 itu, metode mana yang sekira-kira Bu Pur itu cocok, "Oh, ini ternyata sangat cocok untuk diterapkan ke anak-anak." Yang mana? Menurut saya sih, eee, Discovery itu cocok, Mas. Cuman kan sudah terlalu sering, sehingga kalau sudah terlalu sering ini anak-anak kadang kan ada, sedikit boring gitu. Lah ini saya akan berinovasi, menggunakan model PBL, Mas. Mmm. Jadi, apa, problem based learning dan PJBL, project based learning, Mas. Berarti, itu kira-kira kalau dari skala nilainya, Bu, menurut jenengan, wah ini akan berhasil ini dari skala 1 sampai 10, berapa kira-kira, Bu? Menurut saya kalau dibuat rentangan skala nilai ketika saya merubah model pembelajaran ini antara 8 dan 9, Mas Jo. Wah, itu bagus sih, Bu, menurut saya untuk skala 8 sampai 9 itu kan berarti sudah mau mendekati skala 10, Bu, ya. Dilihat dari kekuatan anak-anaknya juga sangat antusias terhadap pembelajaran pemecahan masalah. Nah, kira-kira, Bu, kira-kira itu selain kekuatan itu tadi, ada nggak sih Bu, masalah jika anak-anak itu diterapkan metode PBL seperti itu?
Saya kira nanti masalahnya karena di problem based learning ini nanti saya akan mengkombinasikan dengan eh, apa TPACK Mas. Jadi pembelajaran yang TPACK technological, pedagogical, content knowledge. Jadi di situ saya otomatis kan nanti harus memakai seperti apa IT ya, teknologi misalkan AI, kemudian saya menggunakan video-video yang saya apa video itu berupa masalah nanti saya sajikan ke anak-anak. Lah, ini kendalanya cuma satu, Mas. Di sekolah saya itu jaringannya ini agak susah. Jadi Hmm. ketika nanti saya menggunakan itu, mungkin terkadang anak-anak ini nggak punya paketan. Jadi terkadang mungkin bisa saya satu saya pakai apa LCD kemudian ditayangkan di LCD tersebut. Oh gitu. Nggak ada wifi apa ya Bu ya? WiFi-nya Tugasnya kalau ke apa kelas itu iya. tidak sampai ke kelas Bu wifi-nya Bu? WiFi-nya itu kalau ke kelas itu bisa, cuman kadang kalau ketika sampai kelas ini karena yang menggunakan banyak, mungkin apa benefitnya ini enggak besar atau kurang besar karena yang memakai juga banyak. Ini lemot, Mas. Oh iya iya. Ya kadang memang seperti itu sih Bu. Kadang wifi itu ada batas maksimal penggunaannya sih. Ya bagus juga sih Bu kalau dalam satu kelas itu ditampilkan dalam proyektor, terus anak-anak pembelajaran melalui itu bagus juga. Terus kira-kira ada lagi nggak Bu solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya kalau saya bentuk kelompok, ini minimal satu kelompok itu ada yang memiliki paketan, Mas. Jadi bisa nanti dalam satu kelompok itu nonton rame-rame dalam kelompok itu. Jika dalam satu kelompok itu tidak ada, ya nanti saya ngalahi mau tethering pakai punya saya. Biasanya Oh, seperti itu. oke. Berarti kalau tethering masih bisa Bu ya? Tethering Bisa, sama paket datanya anak-anak masih bisa gitu Bu. Nggih. bisa. Oke. Lalu ini Bu, kira-kira ini jenengan kan ngajar kelas 1 hingga kelas 3 SMA. Yaitu Ya. kira-kira itu prioritasnya apakah akan diterapkan ke semua kelas atau sementara nih bulan ini untuk kelas 1 dulu atau bagaimana, Bu? Kebetulan saya ngajar kelas 12 Mas Jo. Oh, nggih, Nggih, kelas 12 jadi saja. iya, jadi, lebih lebih ya saya terapkan di kelas 12, ngaten. Hmm. Nggih, pasti kan ada kelas 12 IPA 1, 12 IPA Ya, 2. Nah, itu kira-kira apakah mau diterapkan semuanya langsung atau bertahap gitu, Bu? biasanya saya terapkan langsung ini Mas Jo, jadi dari MIPA 1 sampai MIPA 4. Jadi Hmm. mungkin nanti, misalkan dari apa, rencana pembelajaran yang saya buat itu mungkin nanti di MIPA 1 ini oh, kekurangannya ini. Berarti nanti kan belum tentu kekurangan yang di MIPA 1 ini sama dengan yang di MIPA 2 dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Nggih, betul. Berarti nanti ketika pembelajaran sudah berlangsung, dievaluasi, Bu, ya. Iya, Bisa saja nanti kekurangan yang di IPA 1 itu dilengkapi di IPA 2 agar di IPA 2 tidak terjadi kesalahan yang sama seperti itu, Bu, ya. iya Mas Jo. Oke, Bu. Kira-kira, Bu, ini, Bu, tadi kan mau menerapkan metode pembelajaran baru. Nah, ini kira-kira mau berapa kali, Bu, pada pembelajaran ini? Apa melihat tujuan pembelajarannya dulu atau kira-kira, "Wah, saya mau menerapkan pembelajaran ini kira-kira 1 bulan ke depan," gitu? Nah, gini ya Mas Jo, saya kasih waktu mungkin untuk menyusun perangkatnya yang PBL sekitar 1 mingguan nggih. Jadi nanti Nggih. mungkin kalau apa namanya, kalau 1 mingguan saya sudah nyusun gimana apa perangkatnya sudah lengkap. Nanti saya di-coaching lagi ya Mas Jo ya. Nggih nggih, Bu. Berarti nunggu perangkatnya lengkap dulu, baru nanti kita kucing lagi untuk penerapannya nggih, Bu, nggih? Iya.
Iya, Mas. Oke, berarti nanti sementara ukuran keberhasilannya ini kita lihat di perangkat ajarnya dulu, Bu, nggih? Ya, di perangkat Oke, ajarnya dulu baik. saya susun, kemudian setelah itu nanti penerapannya di kelas. Oke, nggih, Bu. Berarti kira-kira, kita dapat ketemu lagi untuk saya melihat perangkat ajarnya itu, kapan, Bu? Minggu Sekarang depan kan hari kah? Senin ya, Mas, ya? Nggih, Senin hari lagi Senin nggih, kan. Oh, nggih, Senin 1 minggu lagi. dari ini, Bu, nggih? 1 minggu dari ini. Jenengan kan ada waktu toh? Nggih nggih, insyaallah saya ada waktu, Bu, untuk hari Senin berikutnya saya melihat dan nanti kita evaluasi bareng, Bu, nggih. Nggih. Kira-kira, Bu, dalam pengerjaan perangkat ini, apakah jenengan mau ngerjakan sendiri atau dibantu, guru-guru yang lebih muda atau rekan sejawat gitu, Bu? Nah, karena di sekolah saya itu nanti ada MGMPS, Mas Jo, saya akan membuat berkolaborasi bersama-sama dengan apa teman-teman saya di sekolah, yaitu yang satu mapel nanti. Jadi Mmm, biasanya memang kami ada ini apa istilahnya MGMPS. Jadi di mhm situ kami biasanya berdiskusi lah. mhm, Jadi saya akan membuat misalkan apa namanya, model pembelajaran ini. Nah, nanti biasanya yang teman-teman saya ini kan yang lebih muda, "Oh Bu, ini yang apa, permasalahan yang berkaitan dengan sehari-hari yang paling up to date." Jadi kan bisa seperti itu nanti saling memberi masukan. ya berarti saling kolaborasi dengan rekan-rekan ya, Bu, ya? Betul, Betul, terutama, anak-anak sekarang itu lebih identik dengan media sosial, dengan internet. Wah, lebih familiar, Bu, daripada daripada gurunya ini, Bu, gitu. betul, betul Mas Jo. Betul, Bu, nggih. Kira-kira, Bu, berarti saya tinggal menunggu kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas perangkat ajarnya itu, Bu, nggih? Iya, Oke, berarti tindak lanjut setelah ini, jenengan langsung koordinasi dengan rekan-rekan untuk membuat perangkat ajarnya seperti itu? betul Mas Jo. Oke, bagus. Nanti, kira-kira itu saya membayangkan itu akan jadi perangkat ajar yang sangat menarik itu, Bu. Apalagi di sana itu banyak sekali guru-guru muda, yang notabene itu masih segar sekali untuk pikirannya, untuk menyusun perangkat ajar yang menarik itu. Iya Mas Jo. Kira-kira apakah ada lagi, Bu, yang ingin, kita bicarakan? Eee Saya kira untuk pembuatan perangkatnya nanti, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat di teman satu mapel. Jadi bagaimana misalkan biar anak-anak itu lebih mudah untuk, apa namanya, istilahnya kalau saya sediakan video dari YouTube, anak-anak ngetik itu kadang kan apa, sering terjadi kesalahan ya Mas Jo. Jadi nanti saya akan minta bantuan ke teman sejawat untuk mengajari membuatkan apa Mmm, itu istilahnya, yang keren sekarang ini, apa, barcode ya, Mas, ya? ya, oh ya, barcode yang kotak itu yang nanti bisa Iya, anak-anak scan melalui jad HP-nya masing-masing ya, Bu? iya, Wah, jadi itu anak-anak pasti biar pasti seru itu, Bu. iya, biar langsung bisa diklik pakai Oke, scan pakai kamera. baik. Kira-kira berarti, kira-kira untuk sementara sudah dapat jawabannya, Bu, ya, dari permasalahan yang kita bahas di awal tadi tentang metode pembelajarannya? Iya, Mas. Oke. Baik, kira-kira, menurut jenengan, bagaimana perasaan jenengan setelah melaksanakan kucing ini, Bu? Perasaan saya bisa plong. Jadi kalau kemarin itu saya hanya seputar model pembelajarannya itu saja. Jadi sekarang saya, akan membuat dan menerapkan model pembelajaran yang sebenarnya saya sudah tahu gitu loh. Cuman saya belum kemarin-kemarinnya belum mencoba untuk saya terapkan, Mas Jo. Oke. Wah, saya jadi tidak sabar ini, Bu, menunggu, perangkat ajarnya, terus aksi nyata antara kolaborasi Pupur dengan guru-guru muda di sekolah. Semangat ya, Bu, ya. Semangat, Mas Jo. Baik, bisa kita akhiri nggih, Bu?
Nggih, Mas, terima kasih atas waktunya. Mas Ju bisa coaching saya hari ini, jadi saya sedikit plong lah istilahnya. Oke, Oke. sama-sama Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.